Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan coba mendiskusikan tentang penentuan scantling atau dimensi dari penguat kapal yang berbahan atau yang terbuat dari material fiberglass reinforced plastic. Jadi sebelum kita masuk ke sana, lebih jauh ke perhitungan, ini adalah gambar melintang dari sebuah kapal fiberglass. Jadi lambung dan bangunan atas, jadi kurang lebih gambar konstruksi melintang akan seperti ini. Nanti akan kita lihat lebih detail di slide-slide berikutnya. Yang secara umum akan kita bahas adalah konstruksi longitudinal. Ini yang posisi bottom ya, di daerah alas, longitudinal bottom longitudinal. Kemudian juga di daerah sisi atau side sail, yaitu gading kapal atau transverse frame dari konstruksi kapal yang terbuat dari material FRP. Ini nanti kita akan kembali ke gambar ini pada saat kita membahas scantlingnya atau dimensi konstruksinya. Jadi untuk perhitungan konstruksi yang akan kita bahas yaitu konstruksi lambung, kita menggunakan peraturan atau rules PKI tentang kapal fiberglass tahun 2016, diambil di section 9. Section 9 ini khusus untuk frame. Jadi di section 9 dibahas scantling atau construction atau dimensi konstruksi untuk transverse frame atau gading, dan juga untuk longitudinal frame atau konstruksi memanjang kapal fiberglass ya. Yang pertama kita bahas adalah scantling untuk transverse frame. Dibedakan menjadi dua bagian. Jadi bagian yang berada di belakang 0,15 L dari haluan kapal, dan konstruksi gading untuk bagian di depan 0,15 L dari haluan kapal. Jadi yang digunakan sebagai acuan sebetulnya bukan di midship ya. Jadi bukan di midship tapi di 0,15 L. Jadi kita akan melihat bahwa 0,15 L di depan di bagian haluan itu konstruksinya akan lebih besar dibandingkan dengan di belakang 0,15 L. Jadi yang pertama di poin 1.1 di section 9D adalah section modulus. Jadi modulus melintang dari transfer frame atau gading yang posisinya berada di belakang 0,15 L. L konstruksi ya, dihitung dari forend atau haluan kapal. Tidak boleh kurang dari modulus yang sudah ditentukan di sesuai formula ini. Jadi 3W sama dengan 32 kalikan dengan A kecil dikalikan dengan H kecil dikalikan dengan L kecil kuadrat. Nanti hasilnya dalam milimeter. Perangkat 4 harusnya ini ya, modulus. Oke, jadi kemudian kita lihat bahwa A kecilnya adalah spacing of frame, jadi jarak gading dalam meter, ditentukan dalam meter. Jadi hati-hati dalam memasukkan nilai, karena nilai A di sini yang harus dimasukkan adalah dalam meter. Kalau panjang atau jarak gading kalian adalah 500 mm misalkan, maka dimasukkan di nilai ini adalah 0,5 meter. Kemudian vertical distance atau nilai L-nya sendiri adalah vertical distance dari sisi atas dari inner bottom laminate. Jadi kalau kapal kita memiliki alas dalam ya, jadi inner bottom laminate atau kalau tidak menggunakan alas dalamnya, ada dalam bentuk single bottom misalkan, kita menggunakan sisi atas daripada urang atau floor.
dari sisi kapal sampai ke upper deck beam at side. Jadi balok geladak, sisi atas balok geladak di sisi kapal. Jadi vertical nilai L ini diukur dari inner bottom laminate atau single bottom floor at side sampai ke upper deck beam at side. Jadi kalau kita lihat nilai L itu, ini kapal yang memiliki inner bottom laminate, ini inner bottom laminate-nya. Kemudian ini adalah balok ledaknya atau deck beam. Di sisi atas dari deck beamnya di sekitar sini ya, di atas deck beamnya. Terus sisi atas bottom laminate-nya adalah ini. Inner bottom laminate-nya adalah ini. Sehingga nilai L itu dihitung dari sisi atas ini sampai sisi atas di sini. Jadi ini adalah nilai L kecil. Kecuali kalau ada pembujur atau longitudinal di sini, penambahan penguatan di sini ya, longitudinal, maka nilai L diambil dari nilai terbesar dari ini sampai atau yang di atasnya. Itu nilai L kecil. Nah, untuk gading-gading yang berada di belakang 0,25 L dari forend, ini L kecil harusnya ya. Jadi ini L kecil, L kecilnya harus dihitung di midshift. Karena nilai L kecil itu jadi nilai tinggi ini kan berbeda sepanjang kapal, tidak sama sepanjang kapal. Maka ketentuan dari BKI, kalau kita menghitung gading di belakang 0,25 L, dari depan ya, 0,25 L-nya di belakang 0, poin di belakang area 0,25 L, L kecil yang digunakan itu disamakan dengan yang di midshift. Ya. Kemudian untuk gading yang berada pada posisi 0,25 L sampai 0,15 L dari depan, dari haluan, L yang dihitung adalah atau L yang digunakan adalah L di posisi 0,25 L. Ya. Jadi sekali lagi di belakang 0,25 L dari haluan kapal itu L kecil yang digunakan adalah L di midshift, ya. Jadi posisi ini, jarak ini yang di daerah midshift. Kemudian kalau antara 0,25 L sampai 0,15 L itu menggunakan posisi L yang ada di 0,25 L ini dari haluan. Itu untuk L kecilnya. Sementara untuk nilai H kecil, ini adalah vertical distance atau jarak tegak dari posisi lower end of L. Jadi tadi pada perhitungan L sebelumnya, L kecil ini kita punya posisi L terendah itu adalah di inner bottom laminate ya. Jadi ini juga menggunakan referensi data sebelumnya. Jadi nilai H adalah jarak vertikal dari sisi terbawah dari L ya sampai ke tinggian T plus 0,026 L. Jadi syarat ditambah 0,026 L besar. Ya, panjang kapal sesuai dengan perhitungan konstruksi di atas base point of H. Di H ini adalah tinggi kapal. Oke, jadi kalau kita mengukur nilai H ini, ya, nilai H ini diukur dari posisi terbawah dari L kecil, yang poin ini, posisi terbawah dari L kecil, sampai ke titik poin T plus 0,026 L, yang diukur dari base point-nya untuk perhitungan tinggi kapal. Kalau misalkan jarak ini, nilai H ini kurang dari 0,5 H tinggi kapal, maka nilai H kecil yang digunakan adalah 0,5 dari tinggi kapal itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di gambar ini adalah baseline untuk perhitungan tinggi kapal. Jadi nilai T plus 0,026
26L itu dihitung dari sini ke atas sampai ketemu satu titik begitu ya di pinggir sini. Nah, dari sini kemudian diukur sampai nilai posisi L terbawah, L kecil terbawah tadi. Itu yang digunakan untuk perhitungan nilai H. Jadi dimasukkan ke sini. Nah, itu untuk section modulus dari transfer frame di belakang 0,15L dari haluan kapal. Sedangkan untuk bagian depan atau di depan dari 0,15L itu modulusnya persamaannya akan berbeda seperti ini. Jadi kalau tadi 32, kalau ini 37,5 kali sama. Jadi jarak gading kemudian H kecil L kecil dikuadratkan dalam cm pangkat 3. Ini kelihatannya salah rumus, salah satuan ya. Jadi yang benar adalah ini cm pangkat 3 ya. Oke, jadi untuk nilai A kecil, H kecil, dan L kecil ini sama. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalian menggunakan persamaan ini untuk menghitung section modulus dari gading di posisi di depan 0,15L dari haluan kapal. Nah, berikutnya kita akan masuk ke perhitungan untuk side longitudinal atau konstruksi memanjang kapal. Jadi section modulus dari side longitudinal di bawah upper deck dari midship ya. Jadi ini untuk perhitungan modulus dari longitudinal pada posisi midship. Itu persamaannya adalah seperti ini. Jadi W sama dengan 49 kali A kecil kali H kecil kali L kecil dikuadratkan. Di mana A sekali lagi adalah jarak longitudinal kalau di sini. Kalau yang tadi adalah jarak gading, kalau di sini jarak longitudinalnya. Jadi kalau di sini misalkan ini antara ini dan ini, berarti A kecilnya adalah jarak antara longitudinal ini. Gitu ya. Kemudian nilai H di sini adalah vertical distance dari longitudinal sampai pada ketinggian T plus 0,026L di atas base pointnya H. Jadi kalau nilai ini kurang dari 0,5H, maka yang diambil adalah nilai 0,5H tersebut. Jadi nilai untuk H ini itu akan berbeda untuk tiap posisi side longitudinal. Jadi pembujur samping ya, lebih tepatnya side longitudinal akan berbeda kalau misalkan lambung kapal kita memiliki kalau misalkan di sini ya, kita seperti lihat tadi di sini ada side longitudinal, maka nilai H kecil itu tadi dihitung dari side longitudinal ini sampai ke nilai T plus 0,026L yang diukur dari baseline. Jadi itu nilai H kecil untuk yang side longitudinal. Sementara kalau misalkan kalau nilainya kurang dari 0,5H, H-nya adalah H besar ya, H besar tinggi kapal, maka yang digunakan adalah 0,5 kali tinggi kapal tersebut dalam meter. Sementara nilai L kecil yang dikuadratkan, nilai L kecil ini adalah jarak antar transverse bulkhead atau jarak antar sekat ya, antar sekat atau antar bulkhead. Jadi kalau misalkan di antara sekat-sekat tersebut ada web frame, jadi web frame yang digunakan di antara sekat, maka nilai L kecil ini dihitung dari jarak antar web frame. Atau kalau misalkan di antara dua sekat, misalkan ada satu web frame, maka jaraknya adalah jarak antara web frame sampai ke sekat tersebut. Jadi L ini lebih kepada jarak yang tidak ditumpu pada posisi side longitudinal tersebut.
kita akan lihat bagaimana. Oh ya, ini yang tadi yang rumus ini adalah untuk daerah midshift. Sementara bagaimana untuk daerah di luar midshift? Di 2.2 untuk yang sidelong itu di 0 disebutkan. Kalau untuk di luar midshift part, untuk bagian belakang nilainya bisa dikurangi sampai 0,85 dari modulus yang ada di 1.1 ya, yang sesuai dengan gading. Sementara untuk di depannya, yang di depan 0,15 L itu bisa direduce atau bisa disamakan dengan formula yang ada di poin 1.1. Jadi ada reduksi yang bisa dilakukan kalau yang di depan itu disamakan dengan yang 1.1, sementara yang di belakang di bagian buritan kapal bisa direduksi sampai maksimum 0,85 kali formula yang ada di 1.1 di atas. Jadi poin ini di sini. Oke. Jadi itu. Kemudian bagaimana kita menentukan dimensi daripada stiffenernya atau gadingnya, baik itu yang transverse frame ataupun yang sidelong itu di 0 ataupun yang bottom long itu di 0. Kita bisa menggunakan persamaan ataupun formula di section 1 di PKI yang sama, di section 1 di general di poin C.5. Di sini disebutkan minimum thickness daripada web. Jadi ini adalah webnya dari sebuah, kita menggunakan head type ya. Kalau kalian masih ingat, ini adalah head type stiffener atau penguat dengan bentuk head type yang ada core di dalamnya. Ini adalah web, sisi webnya, sementara ini adalah face-nya. Ya, jadi ketebalan minimum ini, ketebalan minimum webnya itu ditentukan adalah 0,034 kali H kecil. H kecilnya adalah ini. Jadi tolong dibedakan dengan persamaan sebelumnya. Jadi H kecil di sini adalah tinggi webnya. Jadi dihitung dari panel yang akan dipasangi gading ataupun longitudinal sampai ketinggian webnya sendiri itu adalah H kecil kali nilai K. Nilai K-nya adalah 1 di sini. Kemudian ketebalan daripada face ini adalah face-nya ya. Ini konstruksi face-nya. Tebalan dari face-nya adalah 0,05 kali B. B kecil di sini adalah lebar face-nya. Ini kalikan dengan K kecil. K kecil ini dihitung 1. K kecil ini adalah kalau kita lihat dari sini ya. Jadi K kecil ini adalah perbandingan antara modulus yang sebenarnya, real modulus, dibagi dengan modulus yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, untuk menghitung dimensi konstruksinya, ini tingginya berapa, kemudian lebar face-nya berapa, kalian harus merancang, harus mendesain, menentukan tingginya berapa, kemudian lebar face-nya berapa, direncanakan, kemudian di cross check dengan modulus yang sudah dihitung dari persamaan di sini. Jadi persamaan dari 1,1 untuk gading 1,2, kemudian 2.1 untuk yang longitudinal. Nanti di cross check dengan perencanaan kalian, tingginya berapa, lebarnya berapa, kemudian tebal ini berapa, kemudian tebal face-nya berapa, dimasukkan ke sini. Ya. Jadi dari persamaan ini, karena kalian kan sudah menentukan misalkan merancang ini tingginya 10 cm atau berarti 100 mili. Kemudian ini katakanlah 50 mili begitu ya. Kemudian ketebalannya sudah kalian tentukan, baik yang tebal webnya dan tebal face-nya, sehingga ketemu luasan ini, luasan face-nya, mahkotanya, luasannya berapa cm persegi. Kemudian ini adalah luasan daripada yang ditumpu. Jadi kalian bisa perkirakan F ini berarti tebal daripada panel yang ditumpu. Misalkan ini adalah side shell ya, misalkan ini adalah lambung samping kapal.
Ini adalah tebal lambungnya. Kemudian ini adalah jarak ke sininya adalah jarak yang ditumpu. Misalkan kalau jarak gadingnya 500 mili berarti 250 mili ke sana, 250 mili ke sini. Sehingga F ini adalah F besar ya, adalah jarak yang ini 500 mili dikalikan dengan tebal daripada side cellnya sehingga ketemu luasnya dalam sentimeter persegi. Nah, ini yang dimasukkan dari masing-masing ini, input ini dimasukkan ke persamaan ini. F kecil dikalikan dengan nilai H ini bagi 10 ditambah dengan ketebalan ini dalam mili dikalikan dengan tinggi ini dikuadratkan dibagi 3000 kalikan dalam kurung 1 ditambah 100 kali cm persegi dari F besar ini dikurangi cm persegi dari F kecil ini. Jadi luasan ini ya, luasan ini yang panel yang diperkuat dikurangi luasan mahkotanya face-nya ini bagi dengan 100 kali ini F besar ini dikalikan dengan nilai ini dikalikan dengan H kecil hingga nanti ketemu cm pangkat 3. Ini yang kita bandingkan dengan perhitungan konstruksi di depan ya, di section 9D maupun D1 maupun D2. Tergantung konstruksi mana yang akan kalian lihat. Nilainya harus minimal sama dengan perhitungan modulusnya. Jadi dari sana kita bisa menemukan dimensi dari ketinggian daripada gading misalkan, kemudian lebar gadingnya berapa, kemudian tebalnya untuk laminasinya berapa dan seterusnya. Nah, itu untuk perhitungan konstruksinya. Untuk gambar konstruksinya, bisa kalian lihat ini adalah 3D dari construction drawingnya. Jadi ini adalah gadingnya. Kemudian ini adalah pembujurnya, ini adalah center girder, ini side girder ya. Ini gadingnya, kemudian ini second deck, ini upper deck. Nah, kurang lebih seperti ini konstruksinya secara ini kapal yang relatif besar untuk kapal fiber. Detailnya seperti ini yang harusnya kalian buat kalau menggambar section atau construction daripada kapal FRV. Jadi ini adalah longitudinal section drawingnya. Ini bagian bottom. Jadi ini longitudinal bagian bottom ya. Jadi melengkung sesuai dengan bentuk lambung. Ini adalah melintangnya. Jadi kalau di sini posisinya berarti di floor ya, di rang. Ini adalah di upper deck. Jadi ini adalah longitudinal deck, ini adalah deck beamnya. Ya, jadi ini gambar konstruksinya. Kemudian gambar konstruksi melintang kurang lebih seperti ini. Jadi yang kalian gunakan adalah top head. Jadi bentuknya adalah seperti ini prisma ini ya. Jadi tidak menggunakan posisi seperti di baja berarti ada profil L begitu, bukan. Jadi bukan untuk kapal fiber. Kapal fiber bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah top head, kemudian ini juga top head. Kalau kita potong dari sini juga akan bentuknya top head. Nah, untuk transfer section ada beberapa pilihan. Kita bisa menggambar atau menambahkan di sini di samping nama konstruksi juga bisa menambahkan ketebalan dan juga glass contentnya dan juga lapisan layer sequence-nya. Tapi ada juga pilihan ataupun cara untuk memberikan informasi dengan membuat tabel seperti ini. Ya, jadi di gambar besar kalian untuk transfer section ada penambahan tabel yang menginformasikan layer sequence-nya, jadi urutan laminasinya. Ya. Jadi misalkan di sini side cell ya, ini gel coat ya, kemudian ada CSM 300, 3 kali CSM 450, kemudian ada 2 kali multiaksial, ini 2 multiaksial EBX 800, kemudian ditambah lagi 2 CSM 300. Jadi setelah gold coat ada CSM 300, kemudian ada 4 kali CSM 450, kemudian ada 2 kali EBX 800, ini biaksial, kemudian ada 2 CSM 300, ini 8 lapis ya, dan demikian seterusnya.
Jadi ini memberikan informasi kepada galangan atau kepada rules ketika kita mengajukan gambar, susunan layersnya atau susunan laminasinya seperti apa. Oke, jadi bisa digambarkan di sini atau bisa dibuat sebuah tabel seperti ini. Oke, jadi itu bahasan kita tentang perhitungan konstruksi kapal fiberglass reinforced plastic dan ditambah dengan gambaran konstruksinya seperti apa transfer section yang harus kita buat ketika kita akan menggambar konstruksi atau drawing construction untuk kapal fiberglass. Terima kasih.